Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Inilah waktunya. Kita akan belajar dalam subtema bertahan di dalam putaran waktu. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara mungkin masih ingat lagu terlalu indah dilupakan, gitu. Terlalu indah. Bu Sutini yang nyanyi, orang-orang jadul yang hafal. Apa yang indah, kalau saya tanya kepada saudara, apa yang indah yang terkenang ketika semasa saudara hidup? Saya itu tadi coba mengingat-ingat ya, apa yang berkesan, yang terkesan. Banyak sekali saudara, banyak. Jadi mana yang paling berkesan? Oh banyak sih. Mulai masa kecil ada yang berkesan enggak? Ada itu saya, ada yang masa kecil saya yang berkesan banget itu ketika pulang sekolah panas terik itu, uang saku saya itu 5 rupiah zaman dulu ya, setiap hari itu 5 rupiah. Dapat roti 2 jago, roti dari tepung apa itu enggak tahu itu, saya dapat 2 itu. Nah saya itu pulang, terus orang kalau enggak punya duit itu kan harapannya kan nemu kesaksian di TV itu kan film-film zaman dulu itu kan kayak orang enggak sengaja dapat keberuntungan. Saya itu terus kepikir, tak lihat bawah siapa tahu nemu uang. Dan betapa kagetnya saya masih ingat saudara itu, saya pulang sendirian, uang itu saya nemu 50 rupiah, 50 uang saku saya cuma 5 rupiah loh saudara. Dapat 50 rupiah, 5 rupiah, 50, 150, lulu. Kok banyak banget, tak kumpulkan tuh sampai bendel di saku saya itu bendel. Terus ini apa ya kok banyak uang di anu. Ternyata saya ikuti terus saya cari ternyata ke arah kuburan. Wah ini tadi ada orang jenazah lewat nyebar duit itu loh saudara. Kayaknya zaman dulu itu orang kaya itu ya, nyebar 50-an ribu yang zaman dulu uang 50-an yang padet itu. Ya. Nah saya berdoa saudara, kapan lagi mudah-mudahan ada yang mati lagi kayak gitu ya. Lewat situ lagi dapat rezeki lagi. Nah untung tidak semua doa anak itu dikabulkan ya, jadi jangan berpikir wah kita ke panti asuhan supaya doa anak-anak, karena doa anak itu dikabulkan. Doa anak itu kadang-kadang enggak benar ya, kayak doa saya tadi ya, tapi untung enggak dikabulkan. Nah kita pasti mengingat saudara-saudara hal-hal yang menyenangkan dan juga hal-hal yang mengerikan. Yang indah coba kita kenang dan yang buruk coba kita hapus. Tetapi jujur menghapus yang buruk itu butuh waktu, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Saudara ingat, nah film ini tadi saya nonton karena pakai ilustrasi film G30 SPKI. Itu kenangan bagi kita yang hidup lahiran tahun kira-kira 60-an, semua masih ingat getaran-getarannya, mengerikannya mungkin dari ibu kita yang mengalami ya. Film kekejaman G30 SPKI ya. Dalam satu malam 6 jenderal, 7 perwira, 1 perwira ya tinggi, mati bukan dalam peperangan tapi mati di dalam pengkhianatan, kekejaman. Nah saudara itu termasuk kenangan yang dalam bangsa kita, perjalanan bangsa kita itu pengalaman yang kelam. Nah saudara-saudara, pasti hal-hal semacam ini tidak enak ya kita kenang. Tetapi jujur aja saudara memang kita juga harus belajar. Nah sebetulnya
tema khotbah sore hari ini, bertahan di dalam putaran waktu. Yang bertahan itu apa toh? Apakah kita bisa bertahan dalam putaran waktu? Jelas tidak ada yang bisa. Ya. Yang dimaksud bertahan dalam putaran waktu ini. Nah, ini adalah saudara-saudara bagaimana kita menciptakan jejak-jejak memori ingatan anak cucu kita. Karena dari sejarah itu PKI, tindakan yang jahat, 7 pahlawan revolusi, Jenderal Bung Tomo, Jenderal Sudirman, ya itu semua dikenang, saudara-saudara. Semua dikenang, yang jahat ya dikenang, yang baik ya dikenang. Dan kenangan itu sekali lagi tidak akan mudah dihilangkan. Oleh karena itu kita belajar pada malam hari ini yang paling lama bertahan di dalam putaran waktu itu bukan hidup saya dan saudara. Ingatan tentang kita itu nanti lebih lama bertahan. Nah, hanya masalahnya ingatan kita tentang kita ini ingatan yang baik atau ingatan yang buruk. Ya. Tapi kok ada orang-orang yang tidak diingatnya. Nanti kita tahu ya. Kenapa kok ada orang-orang yang tidak diingat? Ya, kita ingin dikenang melakukan hal-hal yang baik seperti Martin Luther Junior, Bunda Teresa, bunda-bunda lainnya, Bunda Yadi. Bunda Yadi itu membawakan snack setiap PBI, jadi saya ingat terus itu Bunda Yadi. Seturut dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, ya kita semua seperti pelukis. Ya kita ini semua seperti pelukis yang sedang melukis. Dan ada 3 macam lukisan, saudara-saudara. Nah ini tadi yang mau menjawab bagaimana kalau orang yang tidak diingat sama sekali. Pertama, lukisan yang indah. Lukisan yang indah seperti apa tadi ada dalam dunia kekristenan, ada saya sebutkan tadi, ada Bunda Teresa, ada Martin Luther King Junior, lalu saudara ingat di tokoh di Alkitab ada Esther, lalu ada Maria. Maria itu di dalam gereja Katolik, saudara-saudara, ini Maria itu wanita biasa loh, dia bukan malaikat. Dia seorang wanita desa. Ya, bukan wanita yang berpendidikan tinggi, karena pasti kita akan berpikir, wah aku enggak bisalah seperti Maria yang pendidikannya tinggi. Enggak, dia enggak berpendidikan tinggi, dia wanita sederhana, wanita desa yang saleh. Ya, dan Maria ini saudara-saudara di dalam gereja Katolik sangat ditinggikan. Artinya orang-orang Katolik itu mengenal siapa Maria. Yang manusia ini loh saudara, kita tidak mengagungkan Maria ya, gereja Baptis, gereja-gereja Protestan tidak mengagumkan karena Maria juga manusia biasa saja, tetapi kita selalu ingat, semua orang Kristen hampir kenal. Kenapa kok kenal? Karena Maria ini melahirkan juru selamat dunia. Pasti terkenal ya. Bandingkan dengan ibu-ibu yang melahirkan siapa ya? Contohnya Sumanto. Ya, melahirkan DN Aidit, melahirkan Kusni Kasdut. Kalau saudara mungkin belum tahu, dibuka dulu, yang anak-anak sekarang enggak tahu itu apa itu. Memang saya cari orang-orang lama yang kira-kira udah meninggal. Jadi kalau enggak denger YouTube ini enggak bisa gitu, kan udah meninggal. Bayangkan ibu-ibu mereka, saudara. Ya, kita ini sedang mengukir lukisan, semua. Lukisannya ada 2 yang dilukis, yaitu di dalam diri kita sendiri. Kita sedang melukis gambar, entah itu gambar yang indah, bermakna atau tidak. Nah kalau kita tidak dikenang, ada Pak Tri orang-orang yang meninggal kok tidak dikenang seperti ini, tidak ada. Nah itu karena juga tidak melukis apa-apa. Karena tidak melukis apa-apa ya tidak ada yang mengenang. Orang-orang yang dikenang itu mesti orang-orang yang pejuang. Ya, bukan orang cengeng, bukan orang lembek, gampang menyerah. Ya, Maria itu di bawah tekanan hebat loh, saudara. Masih perawan, masih gadis, hamil, padahal dia tidak
bersetubuh, dia pacaran yang baik, bayangkan itu. Ancamannya hukuman rajam pada waktu itu, tapi kan dia tetap tahan, biarlah kehendakmu Tuhan, jadilah kehendakmu, dia tidak nolak. Resikonya sangat tinggi. Nah makanya kadang-kadang kita itu disuruh pelayanan suruh ini itu kadang-kadang tidak mau resiko. Ya, nggak mau resiko, resikonya apa? Berat, memang pelayanan ini beban mental. Untuk pelayanan hari ini, saudara-saudara, saya mulai mengerjakan buletin, mengerjakan khotbah. Itu sudah mulai hari ini fokusnya, terasa berat banget sampai tidak renang ini hari ini saya. Enak enggak melayani memang. Ya. Tapi kalau kita ini gampang menyerah seperti itu, orang tidak akan mengenang karena orang yang dikenang itu yang betul-betul dia biasanya orang-orang yang setia, ulet, tahan uji. Ya, dikritik berkali-kali tidak mundur, ya. Gagal tidak terus terkapar tapi segera bangun. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada. Nah kita itu dapat melukis ya dari diri kita, kalau orang tua dalam diri anak-anak kita, kalau kita nenek kakek melukis dalam jiwa cucu-cucu kita sedang melukis mereka. Kan tadi saya sebutkan ya, kenapa Maria dikenang? Anaknya siapa? Yesus, Juru Selamat. Nah nanti pertanyaan, anak kita ini apa? Bersyukur kalau sudah baik-baik ya. Terus cucu kita nanti apa? Turun lagi. Nah makanya kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar meninggalkan jejak-jejak yang baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam perjanjian baru, saudara, waktu itu menggunakan dua istilah bahasa Yunani, yaitu yang pertama kronos. Kronos itu saudara pasti sudah paham yang digunakan dalam kata kronologi, urut-urutan. Itu kronos. Kronos itu tidak penting di dalam Yunani. Urut-urutan karena semua orang mengalami yang disebut kronos ini. Lahir, ya, menjadi kanak-kanak, lalu menjadi remaja, menjadi dewasa menikah, menjadi tua, mati. Itu kronos, semua orang alami kayak gitu. Entah orang yang berpotensi, entah tidak berkualitas atau tidak mengalami itu semua, kronos itu pasti mengalami. Tapi waktu yang diberi bobot di dalam bahasa Yunani itu adalah kairos. Nah, kairos itu momen yang berkualitas. Punya enggak kita momen-momen berkualitas? Ya, di mana saudara janji iman, entah ketika membangun gereja, entah apa sampai separuh penghasilan saudara berikan atau seluruh penghasilan diberikan sampai saudara tidak tahu hidup dengan apa. Nah itu momen. Kalau seperti itu saudara akan punya kenangan dan orang mengenang. Ya, itu yang disebut kairos. Kairos lebih bersifat kualitas pada peristiwa yang ada. Hal yang bernilai pada peristiwa di dalam kronos, dalam urut-urutan waktu yang rutinitas. Ya. Ya, kronos tadi ya sudah saya sebut, kalau kita hanya kronos itu seperti lagunya anak kecil ya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku, ya, gitu terus bangun tidur melakukan ini itu kronos. Itu enggak bermutu. Semua orang juga begitu. Tapi Tuhan ingin apa? Kairos. Ya. Di dalam kronos itu kita punya momen-momen waktu-waktu yang berkualitas, yang berharga. Yang berharga itu seperti apa? Berharga karena berelasi dengan Tuhan. Berharga karena berelasi dengan sesama. Berharga karena apa? Karena berelasi dengan keluarga. Berharga karena apa? Karena berelasi dengan gereja. Dan seterusnya. Dengan gereja itu jangan disepelekan, saudara. Sebelum menguji seorang calon pendeta,
beberapa pendeta kumpul dan bertanya kepada saya, seorang pendeta, Pak Tri, melayani di rumah sakit sama melayani di gereja itu sama atau beda? Sama-sama, ini rumah sakitnya Kristen, gereja juga Kristen. Saya katakan beda, karena satu-satunya lembaga yang didirikan Tuhan Yesus itu hanya gereja. Yang lain itu disebut para gereja. Ya, para gereja itu sebetulnya dia melengkapi fungsi gereja yang tidak kurang berfungsi, lembaga-lembaga penginjilan, lembaga sosial kayak rumah sakit. Itu karena gereja kurang berdaya di dalam melayani orang-orang yang sakit, didirikan rumah sakit. Karena kurang berdaya dalam sosial, karena keterbatasan dana, didirikan lembaga-lembaga sosial. Karena gereja-gereja kesulitan penginjilan, didirikan lembaga-lembaga penginjilan. Nah itu yang disebut para gereja. Nah tetapi yang paling yang didirikan Tuhan apa? Sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan bukan mendirikan seperti itu, perbaiki gereja. Gereja itu jantungnya loh saudara-saudara. Jantung hati Tuhan itu ada di gereja. Makanya ketika saudara menyisihkan waktu untuk melayani Tuhan, saya yakin Bu Christine hari ini melayani, persiapannya tegang banget ya Bu ya. Saya merasakan bebannya. Berusaha melayani sebaik-baiknya, walaupun tadi dalam doanya tuh saya merasa kurang sempurna, itu enggak apa-apa Bu, saya sering khotbah juga begitu. Khotbah kali ini kurang persiapan, kurang, saya kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita berusaha kan melakukan yang terbaik. Karena melayani Tuhan itu, saudara-saudara, itu ada di hati Tuhan, melayani gereja itu. Saya suka roti pisang, saudara-saudara. Jadi kalau saya ke toko roti, entah ke Holland, entah ke roti yang biasa, pasti yang saya cari, kalau banyak pilihan, roti pisang coklat. Itu yang saya cari. Enak sekali, apalagi pas beli ketemu jemaat, itu lebih enak rasanya. Ya, rasanya pas di hati. Nomor 2, saudara, lumpia Semarang, itu di depan, di seberangnya bakso Mama. Seberang jalan itu ada lumpia Semarang, yang saya paling suka isinya rebung. Rebung mungkin anak-anak muda enggak kenal ya, rebung itu bambu muda. Bambu muda, wah enak banget itu, manis, kriuk-kriuk. Itu bambu yang muda, yang tua mungkin lebih enak lagi ya. Kalau mau coba silahkan. Ya. Nah, saya sebutkan tadi roti pisang. Ketika roti pisang itu pisangnya nggak ada, coklatnya nggak ada, itu jadi roti biasa. Beli lumpia nggak ada isinya, itu cuma tepung goreng. Ya, kronos, kita itu punya waktu kronos, bangun tidur melakukan ini melakukan itu kronos. Terus aktivitas seharian kita itu kronos. Entah yang sekolah, yang bekerja, bangun tidur, mandi, persiapan sekolah, persiapan berangkat, bekerja, sekolah, pulang sekolah, istirahat. Nah itu kronos. Kronos itu kulitnya saja. Isinya apa? Kairos. Ada ndak momen-momen penting yang berharga? Berharga karena apa? Karena berhubungan dengan Tuhan. Berharga karena apa? Berhubungan dengan gerejanya. Berhubungan dengan sesama. Ya. Mengapa cerita kita sedikit sekali tentang dia? Ya, cerita itu biasanya kalau kita suruh cerita adalah cerita tentang saya, bukan tentang saya dan Tuhan. Bisa, saudara punya cerita? Oh punya, cerita menarik, punya. Biasanya cerita tentang saya, cerita tentang kita. Ya, kita manusia maksudnya. Tetapi tentang perjalanan kita dengan Sang Pencipta kita kurang. Setelah kasus Sambo, saudara-saudara, orang mulai memikirkan kekuasaan polisi. Polisi itu kan sebetulnya sipil yang diberi kekuasaan, dilepas dari militer, bukan bagian dari militer lagi kan. Setelah reformasi itu buah reformasi.
polisi itu yang direformasi. Sipil tetapi diberi wewenang. Tetapi setelah kasus Sambo ini dan kroni-kroninya, mulai wakil-wakil rakyat mengevaluasi ini terlalu gede. Pengawasnya kemarin Kompolnas ya, yang harusnya jadi pengawas ternyata jadi juru bicaranya polisi ketika polisi krunya Sambo itu menyampaikan terjadi tembak menembak itu, semua percaya gitu. Padahal bukan tembak menembak yang terjadi, Brigadir J ditembak. Tidak ada tembak menembak. Tapi semua bersuara, Komnas HAM juga sama. Karena apa? Gede banget wibawanya polisi. Saya kemudian jadi ingat, saudara-saudara. Ya, jadi ingat kita itu manusia, saudara-saudara. Dosa manusia di Taman Eden itu apa? Pengen otonom, hidup tanpa Tuhan. Pengen tidak ada yang mengawasi. Pengen hidup tanpa dibawa kekuasaan apapun dan siapapun. Aku ya aku, inilah aku, sak karepku. Nah makanya saudara-saudaraku, berkali-kali manusia, para filsuf itu berseru, Allah telah mati. Ya, Allah telah mati. Allah itu tidak ada. Manusia berusaha menyingkirkan Allah, manusia berusaha bahasa filosofinya membunuh Allah. Tidak ada Allah. Allah itu imajinasi kita saja. Allah itu tidak ada, membunuh Allah, saudara. Jadi kita senang kalau apa? Hidup tanpa Allah. Ya, apa? Kita punya kuasa besar mengatur hidup kita sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Menggunakan waktu, talenta, harta tanpa terikat dengan Tuhan. Paling enak. Ya, oleh karena itu benar toh Mbak, ada usaha membunuh Allah. Kita baca Yohanes 19 ayat 15. Ketika orang-orang berteriak, enyahkanlah Yesus, salibkan Yesus. Pilatus ngomong begini, saudara. Ya, nah ini, maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus itu orang Romawi, bukan orang Israel. Maka kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan dia? Mengingatkan, loh Yesus itu raja, Mesias itu raja, Yesus itu rajamu. Kok aneh kamu malah ingin menyalibkan? Ya. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Milih raja manusia. Enak diatur manusia daripada diatur Tuhan. Kita kan gitu ya. Kita itu sebetulnya dosa itu kan intinya apa? Kita ingin lepas dari otoritas Tuhan. Menggunakan waktu ya sakarepku. Mau aku pelayanan ke gereja, mau ke gereja ibadah atau enggak, itu sakarepku. Nah itu kita mau lepas ya dari otoritas Tuhan. Ya, tidak hanya mereka loh, saudara. James Montgomery berkata, tetapi jika Allah hilang, tidak ada sesuatu pun tersisa kecuali tingkah kelicikan dan kekejaman manusia. Terbukti ya dalam kasus Sambo. Singkirkan, orang itu kalau sudah menyingkirkan Tuhan artinya apa? Dia punya otoritas gede sekali. Ketika orang punya otoritas gede sekali, hidup tanpa Allah, tidak mau di bawah kendali Tuhan, akhirnya apa? Licik dan jahat. Licik dan jahat sekali. Nah, oleh karena itu saudara, kita tidak ingin seperti itu ya. Kalau seperti itu, kita tidak yang bertahan dalam putaran waktu karena hanya apa? Ingatan. Orang-orang besar tadi ya, saya ingin kita ini sudah semakin tua. Ya, bukan waktunya bercanda lagi. Ya, bercanda artinya apa? Bermain-main dalam hidup. Ya, kayaknya kita belum puas. Bahasane anak muda itu makan enak, sudah cukup lah. Apa sih di dunia ini yang belum kita nikmati? Makan enak ya paling kayak gitu. Jalan-jalan kemana sih? Jalan-jalan ya kayak gitu. Ya, apalagi?
Sudahlah, ini saatnya kita ini sudah jam berputar ya, sudah mendekati akhirnya bagi kita semua. Semakin hari kita semua semakin dekat dengan akhir dari segala sesuatu, saudara-saudara. Ya, Pendeta Stephen Tong pernah berkata, manusia itu diciptakan di dalam rentang waktu. Mau enggak mau, waktu kita diciptakan mulai ada dan ada waktu mati. Itu di dunia. Nah, setelah masuk kematian baru nanti kita mengalami keabadian. Nah, putaran waktu itu terbatas. Waktu itu hanya ada di dunia ya. Faktanya kita ada waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hubungkanlah karya-karya kita, aktivitas kita bukan hanya demi cita-cita kita sendiri, demi keinginan kita sendiri. Mari kita mulai berkarya demi sesama, demi Tuhan. Mulai saudara-saudara mulai ukir karya-karya besar bersama Tuhan. Saya sudah cerita minggu lalu ya bagaimana mengikuti perjalanan pelayanan saya. Di Slogoimo saya punya momentum ya, punya kayak tugu peringatan. Di Semarang, orang Semarang mesti bisa cerita. Ya, di Jakarta orang pasti bisa cerita. Sidoarjo orang pasti bisa cerita. Ya, kalau jemaat-jemaat yang dulu. Ya. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, matahari itu, ya kalau terbit makin siang itu menyengat, matahari itu menyilaukan, tidak enak dilihat, apalagi siang. Ya, hidup manusia itu kadang-kadang kita pernah mengalami masa-masa tidak enak dilihat. Saya juga pernah masa-masa nggak enak melihat Pak Tri itu nggak enak. Iya, melihat kehidupan Pak Tri itu nggak bagus. Ada kita masa-masa seperti itu, saudara. Tetapi yang paling pasti ketika matahari mau terbenam itu mesti indah. Makanya sunset di pantai itu berapa juta orang sudah memotret. Ya, ayo ke pantai, sunset. Matahari ini mau terbenam. Matahari terbenam tuh, suasananya kayak begitu itu, indah. Sebetulnya manusia itu, saudara, siapapun kita, ketika sesungguhnya mendekati ending itu sesungguhnya makin indah. Karena kan kemarin malam saya berkata, targetnya Tuhan apa? Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Karena targetnya ke sana, mestinya indah, semua indah. Kita semuanya makin jadi tambah tua, makin indah, makin rambut kita memutih kena cahaya surga itu. Makin indah. Iya. Tapi kok ada Pak Tri bertambah usia kok tidak indah? Nah, karena itu tertutup mendung. Mendung yang kelam. Ketika sudah bertambah usia itu, saudara, kita masih menghamba kepada daging dunia dan dosa. Keindahan itu tak terlihat. Mari kita belajar ekstrim, saudara. Ekstrim untuk Tuhan. Ya, ekstrim untuk Tuhan benar-benar. Ada saatnya saudara perlu mencanangkan 3 hari, 1 hari penuh saudara menyembah Tuhan. Janji iman. Gereja kita ini butuh tempat parkir besok itu, saudara. Ya. Waduh, anak-anakku sudah punya rumah semua, besok rumah saya tak berikan untuk gereja. Apa salahnya, saudara? Berikan. Gereja Baptis Wonosari itu punya tempat gede parkir besar sekali, karena apa? Karena ada jemaat yang mempersembahkan. Itu yang saya lihat ekstrim. Kalau enggak ekstrim, saudara, ya kita menjadi orang-orang biasa saja, dijamin dilupakan. Orang akan cepat melupakan kita. Tetapi ketika saudara melakukan pengorbanan besar seperti para rasul sampai nyawanya diberikan, seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, saudara lihat, ribuan tahun dikenang terus. Ya, ribuan tahun dikenang. Amin, silakan.